biar kesempatannya banyak harus ngerjain misinya terlebih dahulu, dan misinya balik bermain PUBG Mobile, main klasik, main bareng player lain, bareng teman maksud gua, di invite menuju ke lobby, dan kayak gitu aja gampang. Bisa ya. Iya. Udah. Mau pemain yang beban, mau pemain yang jago, bisa semua. Mbak Putri masuk yang mana? Jago lah ya. Jago ngeles ya. Kalau dia Itu kayaknya bukan Mbak Putri dong. Lu juga deh. oh betul sekali. Iya, kita semua kayaknya. Caster juga itu kayaknya ya menjadi salah satu soft skill yang harus dimiliki gitu. Tapi anyway, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya. Kalian bisa melihat masing-masing pemain sudah selesai harusnya melakukan first stage of looting mereka. Apalagi Talon juga sudah mulai terpantau, udah bisa mengumpulkan atau membawa kendaraan-kendaraan yang mereka pantau juga atau yang mereka temukan di sekitaran drop zone mereka guna nantinya untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dan juga Alter Ego Ares, gak ada satu batang hidung pun yang kelihatan di sekitaran mereka. Dan tadi circle-nya itu kemana ya? Gue nggak terlalu melihat sih circle-nya Tengah harusnya. menuju kemana. Kayaknya sih masih di antara 3 pulau tersebut, karena ya saat ini kita AE masih masuk. AE udah gak masuk coy. berarti agak ke kanan. Agak ke kanan. Ya jelas agak ke kanan. Kalau kayak gini karena memang ada perawatan yang harus dikejar oleh AE untuk menggunakan skuter, dan tidak terlalu nyaman tadi menggunakan skuter tersebut. Dan seperti yang dikatakan oleh Dono Fiska, tidak ada siapapun di area dari Alter Ego sehingga mereka bisa berlama-lama berada di Pulau A. Sementara itu kita berpindah sedikit menuju ke Pulau C kembali. Ini adalah para pemain-pemain dari Morph yang ada di Nakam dan juga Same dekat dengan gig mereka, sehingga bersih memantau saja Zero. Ini adalah satu pemain yang kembali saya katakan from zero to hero istilahnya untuk seorang Zero, tapi Zero itu Z-I-R-O. Si Zero to Hero. Si Zero to hero karena dia menjadi pahlawan untuk timnya ulang kali di group stage kemarin. Dan masih ada satu pemain sebenarnya, yaitu Jaws di Morph. Tapi dengan kita melihat Morph sudah tampil sangat baik, Jaws kayaknya harus sedikit menahan egonya untuk bermain. Dia harus sedikit sadar diri karena timnya sekarang ternyata sudah cukup baik untuk berkompetisi di PMSL. Kalau memang nantinya ada deadlock baru, nampaknya Jaws akan diturunkan. Gak ada sesuatu urgensi Iya, yang terlalu besar benar. untuk bisa mengubah apa yang sekarang lagi works di dalam Morph Esports ini sendiri. Dan kalau ngomongin Morph sendiri ya, kayak siapa sih yang nyangka kayaknya ya dari semua mungkin caster terus penonton gitu sekelebet di dalam otak mereka itu pasti kayak jarang banget untuk memasukkan Morph untuk bisa bertanding terlalu maksimal untuk selama di PMSL ini atau bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Tapi ada kenyataannya yang menjadi salah satu tim dari Indonesia bisa melaju ke babak dari Super Sunday ini secara directly atau secara langsung. Itu kalau misalnya kita ngomongin Morph. Kalau misalnya kita ngomongin Boom Esports, ini tim juga yang dimana kemarin hampir aja gagal, cuman tetap aja ya poin-poin yang dikumpulkan oleh Boom Esports ini masih cukup stabil selama grup stage kemarin, sehingga mereka bisa untuk langsung menuju ke arah Super Sunday. Dan kali ini di Super Sunday match yang pertama, game yang pertama, mereka udah bertemu dengan tim Point Kangkip. Satu pemain dari tim Point, kayaknya itu adalah Vexi, sudah mulai ditumbangkan dan langsung aja di finish oleh seorang Bonbit. First blood untuk Bonbit. Tapi kita berpindah menuju ke arah kamera yang lainnya. Morph yang sedari tadi kita mention terus-terusan kayaknya udah mulai dihantui oleh Gigfam. Ya, untuk tim-tim macam Morph, macam Alter Ego, tidak kaget kalau kita lihat mereka tiba-tiba berada di klasemen atas hanya mengandalkan 2 sampai 3 match saja. Ini adalah sesuatu yang bukan kedewasaan bermain, kematangan bermain, tingkat kematangan dari mereka di dalam game, kemenangan mereka dalam game. Bahwa mereka sering menghadapi hal-hal seperti itu, apalagi dua tim ini adalah dua tim yang memang dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir sudah mendapatkan 2 piala PMSL plus. Mereka juga tidak banyak merombak tim, terutama terutama untuk Boom. Kalau Alter Ego ya memang ada perombakan, si Putih keluar, Coach Devian keluar, dan juga segala macamnya. Namun tidak terlalu banyak, backbone-nya masih sama, tetap mengandalkan seorang Rosemary ada di sana. Dan ini adalah satu hal yang baik dan dilakukan oleh Alter Ego. Mereka tetap jadi tim yang begitu menakutkan. Boom juga merupakan tim yang agak sedikit tidak wajar di Indonesia dengan nge-extend kontrak, dengan memperpanjang kontrak. Karena kalau kita tahu di Indonesia biasanya seorang player kalau kontraknya habis ya udah selesai aja. Tapi
Bung belum habis kontraknya langsung dipagerin lagi supaya tidak diambil oleh tim-tim lain. Supaya langsung di gatekeep ya sama Kogeri itu, di gatekeep semuanya, karena emang itu adalah tipikal dari Boom Esports kayaknya ya. Kalau mereka udah bisa ngelihat adanya bibit-bibit yang cukup menjanjikan, kayaknya bakalan di-keep sampai mentok, sementok-mentoknya lah intinya kayak gitu. Tapi kita bisa melihat terlebih dahulu karena memang stage sudah menunjukkan angka yang kedua, itu berarti ada beberapa pergesekan-pergesekan yang akan terjadi. Dan ini adalah replay tadi bagaimana Reizi ternyata langsung menghalau rotasi dari dua pemain sekaligus dalam satu kendaraan dari tim Void, dan akhirnya Vexilla yang harus dipulangkan. Dan ternyata itu tadi kita bisa melihat adanya headshot juga dari knockdown yang sudah dihasilkan oleh tim Boom Esports. Namun kita beralih menuju ke arah real life-nya, the current time, karena bisa terlihat adanya tim Vampire yang kayaknya mau ngekerangkengin pemain-pemain dari tim BTR yang berada di dalam bootcamp di bawah sana. Of course, Vampire udah mengetahui ketika mereka harus keluar dari sarang mereka, kalau rotasi menuju ke arah kanan, bisa saja atau chance-nya itu besar banget untuk bisa bertemu dengan tim Bigetron yang kali ini akan mereka tungguin. Stone berada di bukit yang memang ini adalah counter natural dari area bootcamp, selalu berada di tempat dari Vampire. Salah satu pemainnya tadi bahkan berada di bukit yang memang vision menuju ke bootcamp begitu luas. Gerakan juga terjadi, ada dua tim Malaysia yang bisa menyebar bersama dengan Jumper bangun bawah pertama kalinya Sandi, dan kita melihat bagaimana rolling dari orang Fredo kemarin mengagetkan, dan itu salah satu faktor utamanya. Gerakan yang sudah sangat matang, gerakan yang mengagetkan seperti halnya Jumper. Kita melihat yang mendapatkan satu pemain dari Semnan, Viren, pemain yang kalau dibandingkan dengan Jumper memang pengalamannya jauh sekali. Di saat Viren belum kita kenali waktu mobile, Jumper sudah juara 2 kali saya. Iya, waktu dulu banget itu ya. Dan kali ini dari O2 mereka harus kehilangan satu pemain lagi dalam keadaan knockdown. Fredo sebenarnya masih bisa untuk di revive, masih bisa untuk diselamatkan, namun kayaknya posisi mereka atau jarak masing-masing pemain-pemain dari O2 ini terlalu berjauhan. Apalagi Amazal yang tadi mau coba untuk ngedodge lemparan granat menuju ke arah dirinya, nggak bisa untuk mendapatkan waktu ngedodge tersebut. Down juga Sam9, sementara waktu sudah mengantongi total 2 eliminasi poin. Mereka mau lebih, mereka akan mengisi di manakah pemain-pemain dari O2 yang masih tersisa ini. Ada 2 yang masih aktif, Kid dan juga Jumper, karena Fredo dan juga Amazal sekali lagi nggak bisa untuk Di area atas kembali Jumper, hati-hati, tembakan yang kelas sekali. Roy jika tidak membuat hal ini mudah, seorang Jumper tidak bisa di-end, berada di bawahnya. Sulit sekali, bahkan angle lebih terbuka berada di area sebelah kanan, diikuti dari 2 pemain yang datang dari 2 tim yang berbeda. Roy bersama Sam9 rebutan Jumper, siapa yang bisa mendapatkan elimination tersebut, dan ternyata yang datang dengan cepat adalah pemain Sam9. Mereka terlalu gegabah menurut saya karena JK adalah pemain yang bisa nge-hit Jumper di tempat ini. Kalau berdiri boboho berarti dia bisa di-hit juga sama pemain Roy. Ya, itu tadi adalah sebuah pantauan yang cukup mengerikan, tapi ternyata ada pergerakan yang cukup barbar yang dilakukan oleh Yuhai. Berhasil untuk menghentaskan seorang Jugai keluar dari game ini, dan Roy hanya akan bermain dengan satu punggawa terakhir mereka saja. Tapi berpindah lagi kali ini kamera kita menuju ke arah satu compound dihuni oleh tim RR yang kayaknya akan coba untuk digedor oleh pemain-pemain Geek Fam. Approaching menuju ke arah seorang Fnatic. Fnatic sudah bisa mendengar adanya langkah-langkah kaki yang dilakukan oleh 2 pemain Geek Fam. Terima bukan tembakannya, tapi masih belum bisa menghasilkan apa-apa. Dan gua juga percaya akan adanya backup yang akan datang dari tim RRQ. Fnatic so far dia masih bisa bertahan dan juga bisa untuk memberikan damage cukup signifikan menuju ke arah 2 pemain dari Geek Fam. Bahkan jadi kembali, Fnatic harus bersiap dengan sebuah DBS walaupun tempat yang berbeda. Fight melibatkan Altrigo bersama dengan Void setelah digunting oleh pemain Boom. Saat ini Void disunat oleh Altrigo membuat mereka tak berdaya, dan Void pulang menuju lobby terlalu cepat. Padahal kita ingat bagaimana di group stage Void sangat goreng-goreng sekali. Goreng. Tapi kita masih fokus menuju ke arah tim RRQ versus Geek Fam. Ini kayaknya terlalu lama sih menurut gue, pertemuan antara Fnatic dan juga 2 pemain dari tim Geek Fam ini. Dan wah, sebenarnya penasaran strategi seperti apa yang akan diimplementasikan oleh pemain-pemain RRQ ini. Fnatic masih bisa bertahan, masih ada boostingan juga yang hampir penuh. Tadi udah ngetik juga sepertinya ya dari
Rafiska menyebutkan ini terlalu lama, dan terlalu lama itulah yang dimanfaatkan oleh Geekfam. Dengan terlalu lama, Geekfam akhirnya membaca, oh ini satu orang doang, sehingga akhirnya berani untuk mereka merangsang menuju pertahanan dari RRQ yang ada di luar, dan cukup sulit RRQ apa yang coba mereka lakukan karena saat ini juga terpisah terlalu jauh seorang Snap dan tidak bisa melakukan apa-apa. Melihatnya ya saya tadi, tapi ya game is a game. Masih ada 2 pemain dari tim RRQ sebenarnya, karena No Mercy dan juga Fnatic ini masih bisa di revive sebenarnya, apalagi Asa bisa untuk mendapatkan 1 pemain, 2 bahkan langsung di end begitu saja oleh seorang Asa yang tersisa sendirian. Dia harus bergegas untuk bisa menyelamatkan 2 pemain yang masih dalam keadaan knockdown, Fnatic dan juga No Mercy, dan kayaknya itu akan menjadi mission impossible karena waktu tidak berpihak kepada Asa, dan kali ini dia harus memilih untuk bisa nge-finish pemain-pemain dari Geekfam. Tapi masalahnya fight atau war yang terjadi antara Geek dan juga tim RRQ terjadi di bagian quarry, yang dimana itu di bagian blue zone. Jadi damage blue zone sudah sangat menyakitkan menuju ke arah Asa, gak bisa untuk merevive lagi. Sangat disayangkan, hilang dua-duanya, RRQ hilang, Geek pun hilang, tidak ada yang untung, tidak ada yang menang. Fight tersebut left dari Morph, kali Morph misalkan 2 pemain aktif saja yang knockdown Zero, harusnya betul saja Zero yang langsung di end oleh Spider-Tan. Setelah Void menjadi korban, Morph yang ngegas di group stage juga nampaknya berada di situasi yang tidak menguntungkan. Tuyul bersama dengan Flippy harus bahu-membahu untuk mereka sampai menuju ke area dalam circle. Tapi untuk masuk ke circle, mereka harus melewati NKT terlebih dahulu. Setelah itu masih ada tim Secret atau masih ada Sam9. Iya, yang berada di bagian-bagian pojokan dari zona kali ini, tapi masih fokus menuju ke arah sisi yang lainnya. Bigetron dan juga Talon kali ini bertemu. Ternyata Talon, Yoru sudah dalam keadaan knockdown, tapi masih bisa untuk bertahan sejauh ini. Baik dari BTR dan juga tim Talon. Leon Pang akan coba untuk nge-spam menuju ke arah depan sana. Di balik batu ada 1 pemain lawannya, tapi Misery mendapatkan free angle. Tapi sangat disayangkan masih belum bisa untuk melakukan knockdown dengan cepat. Tapi masalahnya, Blue Zone sudah mulai menghantui mereka semuanya. Harus memaksimalkan waktu untuk Talon dan juga Bigetron supaya tidak blunder seperti tim RRQ tadi. Sebuah pertemuan yang nampaknya begitu panas, satu kembali tumbang dari Talon. Itu adalah Linux. Saat lapar melemparkan sebuah granat on point membuat Talon harus pulang semuanya dengan hanya 1 elimination. Membuat skor menjadi menjauh untuk Bigetron 4-1 saat ini skor antara Bigetron berhadapan dengan Talon. Saya tuh eliminasinya kurang rata, 1-1-1-1 semua tuh pemain-pemain BTR yang kali ini kayaknya keculik oleh Vast Clan dan juga Morph. Kalian bisa lihat di bagian elimination win-nya, karena mau gak mau itu adalah beberapa musuh yang harus mereka hadapi di depan sana. Tapi kita masih fokus menuju ke arah dalam atau pinggiran dari zona kali ini di bagian pergudangan. Alter Ego akan berhadapan dengan tim Vampire yang hanya menyisakan 2 pemain saja, Swaps dan juga Nuzi. Swaps akan coba untuk maju-maju sedikit. Meanwhile, pemain-pemain dari tim Alter Ego akan nge-rush dan bisa untuk langsung meratakan 1 pemain Swaps dari tim Vampire. Dan harusnya dari Nuzi kali ini bakalan pivot aja, melakukan atau mengimplementasikan strategi yang lainnya, karena dari tim Alter Ego mereka masih menggila, mereka masih mengamuk. Selepas dari tim Vampire, mereka melihat menuju ke arah tim Thailand yang lainnya, tim Face Clan yang dihalau juga pergerakan rotasi mereka. Alter Ego dengan begitu ganas mereka mendapatkan 1-2 pemain dari Bella melakukan revive, tapi Alter Ego datang karena terlihat ada 1 pemain Alter Ego yang sudah mempersiapkan sebuah kendaraan untuk langsung menuju ke bukit yang memang selalu dihinggapi oleh Vast Clan saat circle menuju ke area bukit. Vast Clan sering sekali berada di bukit tersebut dan itu sudah terbaca nampaknya oleh Alter Ego, sehingga Alter Ego saat ini memilih bukan datang ke Vast Clan tapi mereka muter sedikit untuk menuju ke area sisi lain dari bukit ini. Iya, terus mereka udah bisa mapping out lah ya, ngantikan posisi dari tim Face Clan. Tadi juga sempat bisa diberikan damage yang cukup signifikan menuju ke arah mereka, dan kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah kaki yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego selagi kita melihat menuju ke arah polar opposite. Tadi di jam 7, kali ini di jam 1 dari circle kita, karena Boom Esports masih berada di bagian pinggiran zona dan mereka harus berhadapan dengan tim Sam9 yang berada dalam 1 garis pinggiran zona. Beberapa smoke setup sudah dikeluarkan oleh Boom Esports yang akan bermain hanya dengan 3 punggawa mereka, dan mereka nggak takut sama sekali akan merush menuju ke arah Kid dan langsung saja dihentaskan keluar dari game ini, tereliminasi.
saja. Masih berlanjut match kita yang pertama di Super Sunday. Di saat Boom sudah membuka 3 elimination walaupun Convit Elvalap harus pulang terlalu cepat. Vertigo merapat, mereka mendapatkan zona, mereka datang dari area kiri, mereka mencari tempat yang kosong dan tempat tersebut adalah hal yang sangat baik, hal yang disyukuri oleh Alterigo. Mereka bisa menempati area kosong tersebut karena mayoritas pemain atau mayoritas tim ada di area kanan atas. Namun saat ini yang perlu didapatkan oleh Alterigo adalah elimination menuju Xavier. Kalau mereka bisa melewati Xavier, ini enak sekali untuk Alterigo. Nah, kalau kalian lihat di bagian medium mapnya, di Xavier nge-split 2-2. Di bagian dua compound yang berbeda, berseberang-seberangan. Jadi ini possibility-nya untuk tim Alter Ego ngerecokin Parajin dan juga Neti yang berada di depan muka mereka ini cukup besar. Tapi masalahnya ada Faceclan juga yang mengintai posisi dari tim Alter Ego yang bisa aja gangguin semuanya. Tapi untungnya dari Bojil juga masih aware akan keberadaan dari pemain-pemain Faceclan yang berada di belakang mereka. Jadi kayaknya investasi beberapa pemain akan coba untuk ditanamkan menuju ke arah backline-nya guna untuk bisa menghalau pergerakan dari tim Faceclan, atau justru nanti mereka akan 100% komit empat-empatnya nge-sweeping terlebih dahulu, ngeratain pemain-pemain dari Faceclan terlebih dahulu. Tapi sangat disayangkan Boom Esports yang notabene mereka berada di bagian utara zona bisa ngelihat dengan sangat jelas menuju ke arah satu pemain Alpha, Alter Ego maksud gue. Ya, karena berada di bukit sehingga kelihatan main Alter Ego tersebut, dan Mor hilang dengan hanya 1 elimination saja yang mereka kumpulkan. Berarti hanya 2 poin karena mereka berada di peringkat nomor 7. 1 poin placement, 1 poin elimination. Flyboy yang kembali memainkan cukup banyak menit bermain untuk Flyboy kalau kita lihat di PMSL Fall 2024 dibandingkan dengan season spring ataupun season summer. Flyboy dari group stage sudah terus dimainkan cukup reguler, apalagi ini adalah Super Sunday. Flyboy tampaknya diberikan kepercayaan lebih. Ada 1 pemain yang tumbang, bahkan ini hanya 1-2 pemain tumbang dari Faceclan, membuat Faceclan hilang semuanya, hanya menyisakan 5 tim saja saat ini. Ya, 5 dan salah 2-nya adalah tim Indonesia, Alter Ego dan juga Boom Esports yang kelihatan oleh di Xavier. Di Xavier ini ya cerdik banget menurut gua. Tadi kalau gua mention mereka ngelakuin split karena memang stage yang ke-6 ini udah mulai away di bagian compound sebelah kirinya yang dihuni oleh seorang Parajin dan juga Neti. Jadi Parajin Neti ini langsung regroup menuju ke arah 2 pemain dari di Xavier yang lainnya karena mereka memang mendengar adanya Alter Ego dan juga tim Faceclan bertarung di bagian belakang, sehingga mereka sekarang regroupnya di bagian center circle. Jadi bisa ngegangguin semuanya, sama seperti halnya tim Secret yang lagi gangguin menuju ke arah tim Alter Ego. Ada sebuah tabrakan-tabrakan yang dilakukan dan di follow up oleh beberapa tembakan juga dan bisa untuk mengeksekusi beberapa pemain-pemain dari tim Alter Ego. Meanwhile, menuju ke arah compound yang dihuni oleh Xavier, sedari tadi kita bisa melihat adanya Boom Esports yang mau approaching, mau langsung bertamu menuju ke arah compound tersebut. Xavier adalah tuan rumah dari zona. Zona berada di area Paradise dan Xavier turun di Paradise. Mereka sangat hafal semua area di tempat ini, bahkan di mana lobang tikus yang ada di Paradise, Xavier juga hafal. Itulah yang menggambarkan match kita kali ini. Xavier tahu betul tempat demi tempat yang enak untuk ditempati di area Paradise. Lobang got tahu juga nggak? Lobang got juga paham mereka. Lobang sumur? Sangat hafal karena mereka yang juga ngegali. Tapi kita berpaling lagi menuju ke arah sisi yang lainnya, Sam9 yang kali ini melihat menuju ke arah tim Secret udah bisa mencicil beberapa pemainnya, tapi masalahnya Bobo low HP terkena cicilan dari Blue Zone pula, udah mulai sakit. Dan dengan demikian Sam9 hanya menyisakan seorang Dep yang kayaknya juga udah mulai diendus oleh tim-tim yang lainnya, tapi beralih lagi menuju ke arah satu kebon yang dihuni oleh Xavier. Sedari tadi Boom Esports sudah mulai melakukan aksi mereka menumbangkan 2 pemain dan kali ini hanya meninggalkan Parajin dan juga Lamborghini. Boom 3 orang, Sam9 1 orang, Xavier dengan 2 pemain terakhir. Keuntungan cukup tinggi dimiliki oleh Boom Esports di saat mereka kumpul jumlah player, namun hati-hati Dep ada di belakang dan Dep bisa saja membackstep pemain Boom. Saat Dep melancarkan aksi ini bisa menjadi warning untuk Boom dan menjadi keuntungan untuk Xavier. Ya, itu dia, jangan sampai keadaannya berbalik untuk Boom Esports. Awareness harus terus-terusan dikerahkan oleh mereka semuanya, apalagi udah ada lemparan-lemparan granat dari kedua belah tim dan kayaknya tadi ada aksi dari Dep. Itu dia yang menuju ke arah Parajin dan Dep langsung dipunish oleh Lamborghini yang kali ini hanya sisa sendiri. Ini keuntungan untuk Boom, tapi tembakan 1 pemain tumbang. Lamborghini bertahan 1, Lamborghini mencari yang kedua. Lamborghini bisa ditembak, tapi Lamborghini melakukan clutch dan Boom gagal
pemain-pemain mereka dengan sebuah DPS. Kejadiannya terjadi begitu cepat. Oh my god. Dan semua skenario yang tadi kita sebutkan, kengerian yang kita sebutkan benar-benar terjadi. Itu berarti 1v3 ya? Ya. 1 versus 3. Satu pemain bernama Lamborghini